yang jadi masalah. UKM ini selalu kalian punggung-punggung. Saya bilang gitu. Ya, kenapa? Karena terlalu banyak yang hure-hure di situ. Artinya kalau memang mau dibina ya dibina. Ya, dibina berapa orang. Kalau tidak bisa dibina, binasakan. 5 kilo kan 100.000. Iya. Nambahlah bahan produk lain. Paling saya nanti menghabiskan sekitar 300.000 lah taruh ya. Tapi nanti saya bisa dapatkan itu 50 pack, 35.000 per pack. 35.000 kali berarti kali 50. Iya. Itulah hasilnya Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore nih Bu ya. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini program pertama kita nih Bu. Program pertama kita namanya PSBB. PSBB. Podcast santai bersama Bobby. Nah ini kali ini saya sebagai hostnya ini. Hari ini saya sebagai host akan berbincang-bincang santai aja nih Bu ya. Berbincang-bincang sama Ibu Rahmayeti, panggilannya Ibu Yeti. Ibu Yeti. Ibu Yeti dan Pak Raden yang selama ini bergeraknya di hidroponik Bu ya. Iya, UMKM benar, hidroponik namanya Siva Hidroponik. Ini Siva Hidroponik. Nama Ibu Rahmayeti sama Pak Raden, Siva Hidroponik dari mana namanya nih Bu? Kebetulan anak kita yang paling kecil dan satu-satunya perempuan itu bernama Siva. Jadi kita buatlah usaha kita ini namanya Siva Hidroponik di 6 tahun yang lalu ya. 6 tahun yang lalu Bu ya? Benar. Oh sudah 6 tahun yang lalu. Kenapa Bu 6 tahun yang lalu berpikir untuk membuat hidroponik? Maksudnya kan banyak jenis-jenis usaha yang lain, benar. Atau emang Pak Radennya lulusan pertanian atau gimana gitu, atau ibunya lulusan pertanian. Nah jadi kami ini sebenarnya orang yang belajar hidroponik ini secara otodidak. Jadi kami dua-dua tidak punya basic pertanian. Bapak juga nggak orang pertanian, saya juga nggak orang pertanian. Di 6 tahun yang lalu tuh pengennya lahan juga nggak ada ya. Kalau untuk bertani nih lahan juga nggak ada. Yang ada itu hanya pekarangan rumah yang tak seberapa. Jadi hobinya nanam juga. Nah di samping pengen bisa nanam sayur di halaman rumah, tapi pakai apa gitu? Browsing ada hidroponik. Nah itu kan dari situ kita mulai belajar secara otodidak hidroponik. Di 6 tahun yang lalu itu boleh dibilang Medan masih sangat-sangat sedikit yang berhidroponik dan sangat-sangat sedikit yang tahu hidroponik. Nah itu tadi mulailah kita nanamnya pakai botol bekas awalnya dulu. Botol bekas. Pakai botol-botol bekas air mineral. Dari situ di tahun 2015 kebetulan ada ajang MTQ tingkat Kota Medan. Memberanikan diri untuk ikut pameran, memperkenalkan hidroponik. Ya kita sewa stand untuk 1 minggu, kita memperkenalkan hidroponik di situ. Nah itulah awal mulanya kita mulai dikenal di Kota Medan bahwa ada budidaya hidroponik yang hanya memanfaatkan lahan pekarangan. Sampai saat ini pun kita masih tetap mempertahankan itu budidaya hidroponik di lahan pekarangan. Kalau dulu itu hanya jadi kerja sambilan buat saya, Bapak masih fokus di pekerjaan yang lain. Tapi kalau sekarang di 5 tahun 5 tahun terakhir ini kita murni usaha dari rumah hidroponik. Dan hidroponik kita sekarang bukan hanya sekedar nanam sayur, panen, dijual. Saya juga punya produk olahan pangan dari sayur yang kita tanam. Jadi saya sekarang sudah punya produk olahan pangan sekitar 12 ya. 12 Ibu ya? 12 produk turunan Bu ya? 12 produk turunan pangan. Nah ini saya tadi tertarik Bu, Ibu tadi emang cerita 6 tahun lalu Bu ya. 6 tahun lalu emang belum banyak yang kenal sama namanya hidroponik. Iya. Dan berarti Siva Hidroponik inilah yang kayaknya yang memperkenalkan hidroponik di Kota Medan. Bisa dibilang gitu ya Bu ya? Boleh dikatakan seperti itulah. Jadi sekarang ini kita banyak
memperkenalkan hidroponik, maka kita sebagai salah seorang lah ya, salah satu penggiat hidroponik di Kota Medan, dan alhamdulillah boleh dikatakan virus hidroponik kita sudah menyebar hampir ke seluruh Sumatera Utara bahkan. Jadi kita sudah punya teman-teman mitra hidroponik bukan hanya di Kota Medan tapi juga di Sumatera Utara. Kalau yang di Medan malah mitra-mitra kita sudah bisa jual sayur hidroponiknya ke pasar tradisional. Selama 6 tahun nih Bu, selama 6 tahun pasti kan nggak mulus saja Bu ya, nggak lalu mulus, nggak selalu enak lah jalannya. Kira-kira kenapa 6 tahun ini bisa bertahan Bu? Nah itu Bapak bisa cerita ya kan? Gimana Pak Raden? Coba. Ya. Jadi banyak proses yang harus kita pertahankan ya. Jadi kalau kita bicara dengan UKM, proses itu memang harus kita lalui sampai sejauh mana potensi diri kita itu hingga menghasilkan potensi yang positif. Kita gali potensi itu hingga bisa melewati proses-proses yang notabene memang masyarakat, khususnya masyarakat Medan ini melalui proses itu nggak mau gitu ya, payah sekali. Jadi lebih dari 85% itu customer kita itu ke Tionghoa banyaknya ya. Jadi kalau Tionghoa ini ininya Pak apa? Iya, dia lebih tertarik dengan hidroponik. Awal-awal dulu yang banyak belajar hidroponik. Karena kan hidroponik ini sudah jelas ya kan, apa namanya, gaungnya itu kan mengatakan bahwa sayur hidroponik ini kan bebas pestisida. Nah dengan jargon yang bebas pestisida ini, nah yang duluan merespon itu lebih banyak teman-teman kita dari orang-orang Tionghoa, dan sampai sekarang pun penjualan sayur segar kita itu banyak di pasar yang memang pembelinya itu mereka. Berarti Shiva Hidroponik ini kurang lebih Bu ya, yang saya tangkap mengemas produknya itu lebih ke higienisnya gitu ya, iya, bebas pestisida. Iya, bebas pestisida. Kan ada mungkin yang menjual produknya dengan kayak Ibu bilang tadi, saya pernah lihat juga ada yang mempromosikan hidroponik ini dengan cara tidak butuh lahan yang banyak, tidak butuh lahan yang besar, kita bisa menggunakan di rumah sendiri. Nah, berarti itu lebih efektif mana kira-kira Ibu? Kalau kita menjual semuanya, seperti itu, maksudnya menjual seperti itu atau menjual kualitasnya lah gitu. Nah, sebenarnya ini untuk pembelajaran teman-teman yang lain Ibu ya. Sebenarnya dua-duanya. Karena kita tinggal di perkotaan. Kita berjual sayur hidroponik di perkotaan. Yang paling jadi masalah untuk bertani di kota ya jelas lahan. Nah, memang jadi memperkenalkannya kita dua-dua. Mulai dari tidak perlu lahan bisa bertani, dan juga dari segi higienitas hasil produk pertanian yang kita tanam. Jadi dua-duanya itu harus dikedepankan. Kalau memang kita harus survive di pertanian perkotaan, urban farming ini tadi. Dan kita memang mungkin orang-orang percaya dengan kita karena mereka memang melihat bahwa kita itu bertani hidroponiknya memang di lahan yang sangat sempit. Dari yang awalnya kalau ada yang pelanggan kita itu mengikuti perjalanan usaha kita ya, mereka pasti tahu bahwa dulunya kita nanam hanya di samping rumah yang notabene itu sebenarnya tempat jemuran pakaian. Yang akhirnya jemuran pakaiannya kita pinggirkan, kita nanam di situ. Nah, seiring berjalannya waktu, dikumpul duit sedikit-sedikit, akhirnya kita bisa membuat toko kecil-kecilan di mana di lantai 2-nya kita nanam. Jadi sekarang sayuran kita di lantai 2, lantai 1-nya itu kita bagi 2. Yang depan jadi toko pertaniannya, yang belakang jadi rumah produksi saya. Rumah produksi di belakang ya? Jadi di belakang toko itu rumah produksi saya. Jadi saat sekarang ini ya sudah banyak kemajuan lah boleh dibilang selama 6 tahun ini ya. Jadi kalau yang sudah mengikuti sudah tahu benar perjalanan usaha kita ini dari awal seperti apa. Iyalah Ibu udah punya 12 produk turunan tadi saya catat Ibu ya. Iya benar. 12 produk turunan. Jadi Bu dari 12 produk turunan itu kira-kira sudah kemana aja nih Bu pasarnya, marketnya? Apa maksudnya dari hasil hidroponik tadi berapa persen yang Ibu olah, berapa persen yang Ibu jual, dan dari 12 produk tadi udah kemana aja sih Bu? Nah, jadi sebenarnya produk saya itu menjadi satu produk
yang membanggakan Kota Medan sih sebenarnya ya. Ada yang namanya produk saya itu kangkung rendang. Kangkung rendang Ibu ya? Iya benar. Nah itu alhamdulillahnya dengan bantuan pemerintah Kota Medan saya bisa memperkenalkan produk saya ini keluar karena mungkin nah ini tadi ya, bukan saya membanggakan diri atau apa ya Mas. Mungkin baru saya satu-satunya UMKM Kota Medan yang rajin berinovasi, membuat varian produk. Karena kebetulan kami berdua ini aktif di dunia pertanian dan aktif di komunitas UMKM Kota Medan. Jadi kita bisa tahu ya bagaimana teman-teman UMKM Kota Medan ini seperti apa, polanya seperti apa, semuanya seperti apa. Jadi saya tahu sekali. Jadi nah, awal pertama itu yang membuat pemerintah Kota Medan heran, kok ada ya kangkung bisa direndang. Itu dia, betul. Nah, jadi kangkung rendang. Saya memang sengaja kasih nama seperti itu. Jadi bumbu rendang betulan atau gimana? Bumbu rendang betulan. Jadi orang berpikir bahwa kalau Mas Bobi bisa sempat jalan-jalan ke rumah saya, bisa lihat ya seperti apa di rumah itu. Jadi kangkung itu orang berpikir awalnya ini kangkung direbus kasih bumbu rendang ya Bu? Saya bilang enggak. Ya, saya berpikiran kayak gitu nih Bu. Gimana jadi? Jadi kangkung ini tadi sudah saya olah, saya giling dulu. Saya kasih telur, saya kasih tepung, saya olah, saya kukus. Setelah itu nanti saya goreng. Jadi bentuknya sudah seperti daging. Dengan rasa yang juga sama seperti daging. Nah, setelah dia crispy seperti itu, baru saya buat bumbu rendang kering. Baru saya satukan, saya mix. Jadi namanya kangkung rendang. Iya, ada juga kangkung arsik itu, Mas Bobi. Kangkung arsik. Ya, itu pakai bumbu arsik. Pakai bumbu arsik. Ya, itu jadi diolah gitu juga. Sama pengolahannya. Prosesnya sama. Jadi kalau dibilang kalau dikirim ke Jawa, kangkung rendang saya ini pas rasa tingkat pedasnya. Tapi kalau orang Medan bilang, kurang pedas. Jadi saya nggak mau buat level-levelan. Saya buat satu lagi karena kebetulan mama saya orang Minang, bapak saya orang Batak, nama wakili papa saya buat arsik. Jadi ada namanya kangkung arsik. Kangkung arsik. Ya, jadi satu lagi kangkung arsik. Jadi kalau orang Sumatera Utara sukanya yang kangkung arsik, tapi kalau di Jawa kurang karena andalimannya pahit, pedas. Kelatnya agak terasa. Jadi kurang terlalu pedas katanya. Ini inovasi kayak gini Bu, gara-gara Ibu suka masak atau emang ada yang ngasih masukan dari Pak Raden atau gimana? Iya, jadi Pak Raden suka makan rendang, tapi nggak bisa makan daging atau gimana? Kan ada gitu. Maksudnya ada yang seperti itu Ibu ya? Kalau awalnya dulu saya kan memang bisnis ya, pebisnis termasuk di bidang IT. Istri saya ini nggak pernah kemana-mana itu, taunya masak full aja. Ibu rumah tangga, full ibu rumah tangga. Jadi kalau saya pulang udah ada masakan yang aneh-aneh di rumah. Jadi bakat masaknya ada. Tapi enak Pak kan, walaupun enak, aneh tadi. Mantap. Ini ke depan kita nanti mau buat kangkung balado ya. Kangkung balado. Jadi kan begini, dengan lahan yang sangat sedikit, menjual sayur segar, sementara suami sudah mau berpindah profesi benar-benar jadi petani hidroponik dan segala macamnya. Wah ini gawat. Kalau nggak ada inovasi sama sekali, mana mungkin cukup ya? Betul. Dengan lahan yang sangat sedikit, hanya jual sayur segar, itu nggak mungkin cukup untuk menghidupi roda keuangan keluarga. Sementara anak-anak kan sudah semakin besar, sudah ada yang mau kuliah. Nah ini nggak mungkin. Akhirnya berpikir bahwa ini harus jadi satu produk inovasi. Walaupun sebenarnya kita sudah ada toko pertanian kan, tapi kan di zaman-zaman seperti itu yang namanya toko pertanian pun kan belum banyak dilirik orang. Yang mau beli produk hasil-hasil bahan-bahan pertanian kan hanya petani di pedesaan. Betul. Yang di perkotaan belum melirik. Kecuali sekarang ya selama pandemi. Kalau pandemi ya mulai banyak orang beralih untuk bisa nanam di halaman rumah. Nah itulah. Jadi mulailah berinovasi. Di samping anak saya yang perempuan paling kecil juga nggak mau makan sayur. Nggak mau makan sayur Ibu? Ya sama sekali nggak mau makan sayur. Berarti olahan ini pasti mau Ibu? Nah itulah diolah akhirnya. Betul. Nah dari olahan yang hanya untuk kalangan rumah sendiri, lama-lama mulai diperkenalkan karena kebetulan kita juga suka ikut pameran ya. Kalau ada di Medan pameran kita ikut. Akhirnya dari yang awalnya saya hanya mencampurkan sayur saya jadi nugget dengan campuran ayam, akhirnya berkembang jadi ada si kangkung rendang, betul. Ada si
keripik sawi, ada si kalik keju, macam-macam, Mas Bobi. Sampai akhirnya sekarang saya punya produk lagi dari bunga telang, itu dari setahun yang lalu. Telang, Ibu, Iya. Jadi sirup telang ya. Sirup telang. Ya, jadi sirup telang. Jadi itu sekarang sirup telang saya kebetulan di hampir setahun ya, produk sirup telang kita itu beberapa bulan ini sudah mulai nampak peningkatan penjualannya ya, sangat signifikan. Jadi saling menutupi semuanya. Walaupun di satu sisi produk olahan yang ini karena pandemi agak menurun, di satu sisi produk olahan yang ini naik tingkat penjualannya. Ada gitu Bu ya? Ya, saling jadi menutupi. saling menutupi usaha kita ini semua. Sebelum kita, ini ada pertanyaan tentang memang saat pada masa pandemi ini Bu, sebelum masuk ke situ, saya kan juga pertanian, tapi ke ekonominya. Iya. Lebih ke hilirisasinya. Iya, betul. Saya lebih ke ekonomi pertanian, lebih berbicara tentang hilirisasi. Nah, boleh nggak Ibu kira-kira kasih masukan atau kasih motivasi sama teman-teman yang lain, kira-kira kalau kita mengolah itu, pasti kan kita ngomongin untungnya Ibu ya. Iya, kita benar. bisnis, ketika kita mengolah suatu produk, kira-kira bisa sejauh mana sih Bu menambah keuntungan? Karena itu juga pasti yang dibutuhkan, ataupun nanti capek-capek ngolah taunya cuma naik 100 perak misalnya gitu bukan. Ini capek-capek ngolah cuma naik 500 perak. Iya, betul. Kalau kita kan ada kita diajarin bagaimana. Nah, maksudnya Ibu yang sudah melaksanakan ataupun sudah melakukan semenguntungkan apa sih gitu Ibu ketika Ibu itu mengolah suatu produk menjadi yang lebih inovatif lagi. Boleh Ibu ceritain kira-kira misalnya untungnya dari 100 ketika diolah jadi 1000 kan itu. Nah, boleh cerita gitu nggak Bu? Saya buat ilustrasinya aja lah ya. Kalau macam kangkung itu kan kalau dijual, kalau kita kangkung hidroponik tuh jualnya per kilo 20.000, tuh ya, kita jualnya 20.000. Nah kalau si kangkung ini sudah saya olah jadi kangkung rendang, itu per satu packnya itu satu kotak berisi 100 gram, tuh saya jual 35.000. Kangkung rendang 30.000 Ibu ya? 35.000. 35.000. Sedangkan 35.000, sedangkan tuh nanti kalau 5 kilo kangkung tuh bisa menghasilkan dengan penambahan produk yang lain-lain. Bahan baku yang lain-lain tuh kan membutuhkan sekitar, nanti dapatnya kalau 5 kilo kangkung dengan penambahan bahan yang lain-lain saya mendapatkan sekitar 50 pack. 50 box ya. 50 box Bu ya. Dengan harga jual 35.000. Tadi kangkung 20.000 itu 1 kilo. 1 kilo. Ibu cuman butuh 5 kilo, misal saya sekali produksi 5 kilo ya, 5 kilo kan 100.000. Iya. Nambahlah bahan produk lain, paling saya nanti menghabiskan sekitar 300.000 lah taruh ya. Tapi nanti saya bisa dapatkan itu 50 pack, 35.000 per pack. 35.000 kali berarti kali 50. Iya. Itulah hasilnya Bu ya. Iya. Dengan modal 300.000 aja iya, tadi. dengan modal 300.000 dan di samping itu kan kangkungnya jadi punya nilai lebih. Betul. Kalau selama ini kangkung itu kelas bawah, nah dengan kangkung rendang kangkungnya naik kelas. Betul. Ini iya juga kan? Tuh buat teman-teman yang kira-kira kalau nanti mau mengolah bahan bakunya yang sudah selama ini dijual, sudah diproduksi, kalau mau diolah pasti ada penambahan. Pasti ada penambahan dari sisi price-nya ya Bu ya. Iya, dari betul. sisi pasti ada penambahan. Selain kayak Ibu bilang tadi, selain menaikkan kelas kangkung tadi iya, saya bilang juga ada solusi. Mungkin tadi kayak saya bilang, iya, apakah betul. kangkung rendang kadang-kadang ada Ibu yang buat seperti ini karena mungkin pengalamannya yang nggak bisa makan daging, karena kan ada gitu Pak ya. Ada solusinya. Ada solusinya, tapi pengen makan rendang. Iya. Kan ada seperti itu. Nah, oke Bu, sekarang nanya tadi Bu bilang tentang pandemi nih Bu, pandemi COVID yang masih melanda Kota Medan sampai hari ini. Gimana sih Bu kondisi pandemi dengan proyeksi penjualan Ibu, kita bilang ya, dengan bisnis Ibu gimana? Kayaknya Bapak lebih akurat. Gampang-gampang repot juga menjelaskannya. Kita dari segi marketing itu saya menggunakan aplikasi bisnisku ya di gadgetnya masing-masing ya. Jadi Google Business ya. Jadi kita marketnya di bisnisku, setiap minggu kita update itu aja. Ya hari ini kita misalnya produksi kangkung, kita foto kangkung itu kangkung apa. Besoknya kita kita olah lagi kangkung itu seperti apa, dibuat seperti apa, kita update tetap di bisnisku. Jadi peningkatan penjualan untuk hidroponik medianya itu naik di lebih 200%.
malah naik kok ya. Malah naik. Jadi kalau dibilang masa pandemi menurun penjualan, kalau saya tidak bawa berkah ya. Membawa berkah ya. Pandemi membawa berkah ya. Bawa berkah. Ya, berkah penjualan ya. Jadi untuk sebenarnya gini, untuk orang-orang pertanian, untuk orang-orang betul, pertanian, betul. pandemi Membawa ini berkah. berkah loh. Iya, betul. Ya, untuk orang pertanian, pandemi ini satu berkah sebenarnya, bukan kita mendoakan pandemi ini. Enggak selesai, jangan Bu ya. Selesai, jangan. Kalau bisa pandemi stop ya. Berdoanya seperti Iya, itu ya. tapi ya itu tadi lah, orang-orang dengan adanya pandemi ini semakin mau kembali ke dunia pertanian, Betul. semakin mau nanam di rumah, semakin walaupun nggak ada waktu pengen nanamnya ini. Jadi kita selama pandemi kadang-kadang jualan di rumah itu bukan hanya share sedang hidroponik. Kalaupun mereka nggak bisa nanam secara hidroponik, saya suka bilang sama suami, manfaatkan aja, nggak usah pun polybag di rumah kan. Kalau beli minyak goreng kan pakai kemasan, nanam aja di situ. Oh, kemasannya itu aja. Bu. Kemasannya ditanam, buat media tanamnya di situ. Jadi kita terkadang jadinya malu, kadang-kadang kita bukan orang pertanian malah jadi ditanyain tentang pertanian sama Berarti orang-orang. yang saya tangkap tadi Bu, selain komoditinya lah Bu ya, selain komoditinya emang yang menguntungkan, kita bilang mungkin kayak pangan sama alat-alat kesehatan kan mungkin itu yang pada saat pandemi ini komoditinya yang menguntungkan. Tapi saya lihat tadi kata Pak Raden tadi mungkin kuncinya di marketingnya mungkin Ibu ya. Iya. Kunci marketing, makanya juga berapa kali saya bilang sama teman-teman UMKM ketika pandemi ini terjadi banyak sekali sebenarnya pelajaran yang bisa diambil. Iya benar. Karena kita lihat beberapa teman yang sudah menggunakan digital untuk marketingnya masih bisa bertahan. Iya betul. Iya. Bagi yang belum menggunakan digital luar biasa sekali. Luar biasa memang benar. Nah, itu juga mungkin Bu ya yang bisa kita ambil pelajaran bagi teman-teman yang belum menggunakan digital untuk masalah pemasaran mulai sekarang Bu ya. Iya. Karena orang berlomba-lomba pada saat Tapi ini ya, saya lihat tapi ya nggak bisa instan juga sih. Betul. Itulah maksudnya. Jangan instan. Betul. Ini Jangan juga mengharapkan begitu kita masuk posting ke langsung, betul. bisa dapat, enggak. Jadi Iya. walaupun kita masuk ke e-commerce ya kan, di beberapa e-commerce kalau memang itu masih baru ya jangan harapkan bisa langsung banyak pelanggan. Iya. Yang namanya jadi buka usaha, jadi UMKM tuh nggak ada yang instan. Betul, makanya tadi saya tanya Ibu di depan, gimana Ibu memasarkannya? Apakah tadi lebih ke simple untuk produksinya kan tadi ya Ibu ya? Atau lebih ke kualitasnya nih? Mungkin bagi teman-teman UMKM juga harus menentukan dulu bagaimana cara promosinya. Iya. Kan gitu Ibu ya, Iya, apakah jadi yang dijual yang kita sasar itu pelanggan yang seperti apa. Jadi kita sudah ada marketnya lah ya. Kira-kira gambaran kita itu market kita tuh kemana gitu ya kan. Nah ini Bu, ngomongin UKM, UMKM, Ibu kan pastikan banyak ibu-ibu ataupun kelas kita bilang mohon maaf yang kelas menengah ke bawah gitu Ibu ya. Kan itu berarti perlu ada Ibu bilang tadi nggak bisa instan, perlu ada pembimbingan, perlu ada pendampingan. Iya, kira-kira Bu, kalau dari sisi pemerintah Kota Medan sendiri, itu sudah ada belum sih Bu? Sudah efektif belum untuk pendampingan dan pembimbingan seperti itu? Sebenarnya itu sebenarnya satu gimana ya, kompleks sebenarnya. Jadi pemerintah daerah Kota Medan ini sebenarnya sudah banyak buat pelatihan ya. Mulai dari pelatihan packaging, bagaimana pelatihan e-commerce, digital marketing, saya rasa sudah sangat-sangat banyak. Karena saya dan suami tetap juga tergabung di komunitas UMKM ini. Nah kembali kepada SDM-nya ibu-ibu tadi, kalau saya bilang SDM-nya mak-mak ini tadi ya. Jadi ada satu fenomena yang saya lihat ya, karena di tahun 2018 dan 2019 saya sudah meninggalkan yang namanya pelatihan untuk UMKM. Saya udah nggak ikut lagi sama dengan suami, udah nggak pernah mau ikut lagi. Karena apa? Ada satu seperti apa ya? Ibu-ibu UMKM ini mereka itu nggak fokus di satu dinas. Jadi bisa jadi hari ini dinas A buat pelatihan UMKM, si ibu ikut. Besok pelatihan lagi di dinas yang lain, si ibu juga ikut dengan materi yang sama. Jadi itu sebenarnya jadi satu momok juga sebenarnya buat dinas-dinas, ya kan? Karena
yang dilatih, yang di ini ya mereka-mereka juga. Jadi ada malah beberapa lah boleh saya bilang UMKM yang dari tahun 2000 berapa sampai sekarang mungkin karena pandemi maka nggak ikut pelatihan lagi karena nggak ada. Dari tahun sekian ikut terus. Tapi produknya gitu-gitu aja, nggak ada naik kelasnya. Berarti ikut pelatihan untuk apa tuh, Bu? Nah, itu tanda tanya besar kan Mas Bobi? Setiap kali pelatihan dinas pasti ngeluarkan duit. Untuk apa? Untuk uang jalan kan? Transportasi. Uang transport. Oke. Nah, jadi kadang jadi berdosa kita ya kan? Takutnya bukan berdosa, takutnya orientasinya Bu ya. Ya itu tadi, jadi kan takutnya orientasinya jadi beda. Jadi suuzon kan Mas Bobi, jadi suuzon kan? Iya. Nah, itu satu kenyataan loh. Bukan cerita ini. Bukan hanya di dinas mereka ikut. Nanti kalau ada Telkom buat pelatihan ya itu juga ininya. Pesertanya, UMKM-nya itu juga. Dinas keuangan buat ya itu juga. Nah, itu tadi enggak naik kelas juga. Ya seperti itu juga. Jadi kan habis aja di situ anggaran. Orientasinya Bu intinya ya. Orientasinya bergeser. Jadi kembali kepada SDM juga kan. SDM ibu-ibu ini kembali. Medan ini memang rumit ini Mas Bobi. Karena kebetulan kita berdua ini memang orang-orang yang terjun langsung ya. Terjun langsung ke UMKM. Terjun langsung ke kelurahan-kelurahan. Ya, masalah urban farming. Masalah urban farming. Berarti kira-kira Bu untuk mengatasi itu pandangan Ibu gimana kira-kira Ibu? Kalau kita berdua gimana ya kalau untuk UMKM ini? Soalnya suami juga sebenarnya ketua UMKM di Dinas Ketahanan Pangan. Jadi gitu. Suami capek lah ngurusin yang namanya mak-mak. Apa kendalanya ini Pak Raden? Maksudnya pasti yang Pak Raden kan duduk di situ pasti ada memberikan solusi atau apa gimana Pak Raden solusinya? Soal pelatihan aja ya kan Pak. Nanti udah di ini. Dinas bilang yang besok datang ke dinas namanya ini. Langsung japri ke sini. Pak Raden, saya kok nggak diundang ini begini. Kenapa saya nggak diundang ya kan? Nah, padahal itu kan kebijakan dinas. Ya UMKM yang ini nggak masuk ke situ kan pasti ada kriteria dinas kan yang harus diundang. Nah, mungkin bisa japri ke sini. Jangan gitulah Pak Raden. Ada acara nggak bilang-bilang, nggak ngajak penting lah ngurusin mama-mama. Memang SDM-nya itu ya. Jadi saya kepengen kalau setiap UPD itu pelatihannya itu berbeda-beda. Sesuai kelasnya ya. Sesuai kelasnya. Selanjutnya lagi OPD terkait harus membina. Tidak semua orang dibina, tidak semua sahabat UKM dibina dengan orang yang sama. Ya, misalnya Dinas Koperasi membina 20 orang. Sampai sejauh mana binaan itu? Ada outputnya. Ada laporan lah ke dinas. Ada laporan, ada pendampingan, ada evaluasi. Sampai link pasarnya ketemu. Saya maunya seperti itu, kan? Sudah itu masalah program pelatihan jangan sampai sama setiap OPD. Yang kita jumpai hampir semuanya sama. Dengan narsum yang sama udah pasti. Dengan narsum materinya sama. Hari ini saya melatih misalnya packaging di Dinas A. Besok saya melatih packaging di Dinas B. Manusianya sama. Yang dilatih anggota juga. Saya juga. Takutnya malah seremonial lagi aja gitu ya. Itu salah satu itu seremonial aja itu. Kedepannya memang harus dipelajari lebih dalam lagi ya. Jadi saya selalu kemarin juga saya sudah rapat sama UPD bahwasanya UKM itu adalah penggerak ya perekonomian nasional yang cukup besar. Betul. Tetapi apa yang jadi masalah? UKM ini selalu kalian punggung-punggung. Saya bilang gitu. Ya, kenapa? Karena terlalu banyak yang hure-hure di situ. Artinya kalau memang mau dibina ya dibina. Ya, dibina berapa orang? Kalau tidak bisa dibina, binasakan. Kejam juga Pak Raden rupanya. Saya maunya seperti itu Mas Bobi. Jadi karena jangan kan main-main. Betul. Banyak gitu. Hanya kualitas saja kan Mas Bobi. Sementara kuantitasnya kita dari tahun ke tahun jadinya Medan ya seperti itu aja. Gak ada kemajuan. Kita sudah kalah 5 tahun lebih dibanding Bandung ya. Betul. Banding Jawa kita udah ketinggalan jauh dari sisi apapun ya kan, dari sisi saya apapun. Bilangnya Pak Medan ini nggak cocok
saingan dengan Surabaya. Iya, Nggak cocok, Bandung, Surabaya nggak nggak cocok cocok. memang. Harusnya Medan ini saingannya harusnya Pak ya. Iya. Karena ngelihat lokasinya, cocoknya tuh bersaing sama Singapura, Iya benar itu. Memang benar. Kuala Lumpur, Ya, saya katakan Penang, kalau gitu-gitu. saya Menurut katakan saya kalau ya. kalau Medan itu mau bersatu jadi bagus, Betul. semua pimpinan bagus, luar negeri itu nggak ada apa-apanya. Betul. Nggak usah cerita Jawa aja nggak bisa ngelewati, Iya. mau luar negeri lagi kan. Nah jadi kembali kepada UPD-nya tadi. Untuk masalah pelatihan, untuk masalah event keluar, saya sampaikan juga. Kalau bahan-bahan atau produk yang sudah nge-brand, oleh-oleh khas Medan itu jangan yang sudah nge-brand dibawa. Banyak UKM yang produknya sama, Betul. rasanya, kualitasnya lebih jelas kita tahu, kenapa nggak dibawa? Nah di situ yang saya yang nggak setuju kan gitu kan. Udah itu masalah inovasi ya. Jadi market kita itu supaya lebih banyak nilai jualnya inovasi itu. Kita tetap inovasi. Karena inovasi sama dengan teknologi kan. Teknologi itu setiap detik berubah. Inovasi produk juga harus. Betul. Kan Mungkin gitu. yang saya tangkap ya, Pak Raden sama Bu Yeti, mungkin lebih ke pendataannya mungkin yang belum Iya. optimal ya. Iya, betul, Karena betul. kita selalu bicara UMKM, kita selalu bilang katanya Medan untuk kuliner itu cuma ada 2 rasa, enak sama Enak dan enak sekali. Iya. Dan kuliner di Medan adalah produk utamanya. Iya. Ya. Tapi kita nggak pernah lihat datanya. Bu. Nggak ada. Itu iya. dia Bener datanya nggak ada. UMKM. Iya. Benar nggak kuliner nomor 1? Apakah Iya, yang betul. lain gitu Ibu kan? Nah dan dari kuliner itu kita nggak tahu nih kulinernya seperti apa. Iya, betul. Makanan kalau kita bilang makanan beratnya, Makanan siap sajinya ya kan, makanan atau siap sajinya, makanan ringannya, Iya, atau betul. apanya, atau kue-kuenya gitu kan? Iya, Kita betul. belum lihat, makanya mungkin menurut saya tadi pelatihannya tadi belum tepat guna karena mungkin pendataannya belum ada. Iya, Menurut saya tepat kayak tadi Pak Radin bilang mungkin kalau Medan ini mau diseragamkan dulu. Tadi kita bicara tadi Pak sebelum di sini sama teman-teman milenial kita bilang dulu kopi misalnya contoh Pak ya, dulu kopi diminum oleh orang tua. Iya, sekarang anak muda semua, ya. beberapa puluh tahun tahun yang ini lalu sudah lah. beralih kan? Beralih. Nah, itu kan nggak mungkin karena Iya. satu brand kita bilang, Iya, nggak mungkin betul. karena satu merek yang menggeser itu harus Iya. ramai-ramai. Nah, Iya. saya rasa juga karena Medan harusnya seperti itu. Misalnya Medan, Bapak bilang tadi oleh-olehnya apa? Bisa nggak misalnya Pak ya ikan saleh? Iya. Misalnya Iya. ikan saleh ini kita ramaikan dulu. Menggeser, jangan katanya yang menjual ikan saleh ini cuman oma-oma kan gitu kan. Dan petani tadi misalnya kayak di hidroponik, orang memikir petani ini pakai cangkul kan gitu Pak ya. Iya. Itu juga yang diajarkan di kampus saya. Bukan hanya pakai cangkul tapi ada juga petani berdasi. Iya, Nah, betul. hal seperti ini kan harus seragam dulu mana nih potensial potensial besar, potensi besar yang ada di Kota Medan sama-sama nih. Barulah itu kita lakukan di pemerintahan Kota Medan. Mungkin menurut saya seperti itu Pak ya. Kurang lebihnya seperti itulah Mas Bobi. Terus, nah terakhir aja nih Pak, kira-kira harapan dan masukan untuk pelaku UMKM dan harapan dan masukan untuk kira-kira pemerintah Kota Medan ke depannya. Kalau untuk UMKM saya rasa mari sama-sama kita rubah lah ya mindset kita perbaiki SDM kita, jadi kita bisa lebih kreatif karena sebagian besar mungkin Mas Bobi udah tahu lah ya selalu jumpa sama ibu-ibu UMKM yang notabene teman-teman saya semua ya kan. Jadi jangan banyak hore-hore lah. Iya. Ya, jangan banyak hore-hore, lebih banyak berpikir bagaimana kita kreatif, inovatif, akhirnya kita bisa lebih maju. Jadi kalau kita dibawa oleh dinas jalan-jalan keluar daerah, jangan hanya memikirkan pulang dapat uang saku, di sana juga diiniin, tapi kita harus bawa pulang yang membuat diri kita lebih maju. Ada dan manfaatnya. iya, ada manfaatnya. Jadi kan kalau sudah ada pameran kan UMKM dibawa tuh keluar daerah. Betul. Nah, maunya jangan hanya untuk hore-hore, untuk jadi sebagai pemicu untuk diri kita supaya kita bisa lebih maju dibanding mereka. Itu tadi.
karena kan sebagian besar macam Mas Bobi bilang UMKM ini banyak mak-mak. Iya, Ya betul. kan, rata-rata yang tergabung di dinas lah ya, yang tergabung di dinas tuh rata-rata mama-mama semua itu Mama-mama memang semua. mak-mak semua dari kalau umur bervariasi lah, mulai dari yang muda sampai yang tua ya itu tadi. Kembali kita harus merubah mindset kita, SDM kita dengan kita udah kreatif, inovatif, mudah-mudahan kan usaha kita juga bisa lebih maju ya kan, bisa lebih ini. Kalau dinas sih sebenarnya kalau di ketahanan pangan sudah ada tempat untuk kita jualan di Petisa. Tapi ya itu tadi juga si yang ngisi kalau di situ mungkin ada berapa ratus UMKM-nya yang ngisi di dalam juga hanya boleh hitung cuma puluh. Nggak sampai ratus juga ya kan. Jadi menyediakan tempat lebih luas lagi lah itu. iya, jadi kan jangan ibaratnya kita hanya menuntut supaya dinas lebih lagi. Betul, tapi kita juga harus ada inovatif dan kreativitas. Jadi kalau nanti misal dinas berubah dengan peraturan yang lebih bagus, kalau kitanya nggak berubah ya sama aja. Nggak ada gunanya sama sekali. Itu juga. Itu aja sih. Dari Pak Raden? Kalau dari saya mirip-mirip ya. Ya, mirip. Ya, satu pemikiran nih. Agak pusing juga ya kan terkait masalah dinas ini supaya salah satunya membuat program itu jangan sama lah gitu ya. Agar lebih maju lagi kalau dia perindustrian bagaimana cara. Karena kan kalau sudah perindustrian kan pasti UKM yang disasar kan sudah jauh lebih maju. Betul, lebih besar lah. Lebih besar lagi ya. Jadi kan sebenarnya kan ada level jadinya. Betul. Dari Dinas Ketahanan Pangan mungkin masih bisa menyasar UKM mikro kecil yang masih jualan lontong dan segala macamnya begitu kan. Nah nanti kalau mereka sudah mulai buka usaha, sudah bisa ini, nah pindahkan ke Dinas Koperasi, ya kan. Nah biar Dinas Koperasi yang membina mereka lagi. Nah sesudah mereka di Dinas Koperasi sudah ada izinnya apa segala macamnya diiniin, mereka sudah naik level lagi pindah ke Dinas Perdagangan atau Perindustrian. Karena kan mereka sudah harus buat izin segala macamnya untuk usaha. Jangan nanti di sini dia iya, di sini iya, di sini iya, di sini iya, itu juga dan usahanya bertahun-tahun gak naik kelas. Produknya hanya itu aja. Iya. Siap. Berarti yang saya tangkap Bu sebelum kita tutup ada dua tadi Bu ya. Nah, yang pertama mari kita rubah mindset itu Bu ya. Mari kita rubah mindset ini juga yang saya sampaikan dari kemarin Bu. Bagaimana kita bukan hanya menyalahkan itu Bu ya. Iya, kita nggak boleh menyalahkan. Betul, karena saya sampaikan kemarin ini contoh sedikit aja Ibu. Bukan saya membela atau apa Ibu ya. Bagaimana Kota Medan, kita selalu sampaikan Bu, bagaimana Kota Medan sudah 3 kali memilih pemimpin. Iya, betul. 3-tiganya belum ada yang lulus. Sekolah semua. Sekolah semua. Nah itu kita bilang Bu, kita ibaratkan saja, kita bilang, saya setiap ketemu ibu-ibu, bukan saya membela mereka, tapi kita ibaratkan dalam satu kelas, kalau ada 10 murid, kita bilang, 2 yang nggak lulus, mungkin salah muridnya. Tapi kalau dalam satu kelas ada 10 murid, 10-10-nya nggak lulus kan salah gurunya. Iya, betul. Mungkin salah kita juga yang milih. Iya, betul. Mungkin salah kita juga sistemnya bermasyarakat, sistem di pemerintahan, sistem bermasyarakat. Mungkin itu harus sama-sama kita rubah mindsetnya Ibu ya. Iya, betul. Dan yang dari Pak Raden, harus ada pengklasteran saya lihat tadi kurang lebih Pak ya. Ada pengklasteran mana yang mikro, mana yang kecil, mana yang pendataannya jadi kan pendataan berbeda. Dan oke, terima kasih Pak waktunya, terima kasih sudah mau berbincang-bincang santai dalam program PSBB. Sudah menyempatkan waktu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di PSBB selanjutnya.